Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min kitabil fusulil ilmiyah wal usulil hikamiyah li Syekhul Islam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Al-faslu as-sabi' wal 20. Kullu man sawwa baina akhiratihi wa dunyahu fil ihtimam wal hirsil batin والسعي والطلب الظاهر فهو على غاية من الحماقة ونهاية من الغباوة فكيف بمن يكون اهتمامه بدنياه وحرصه عليها وسعيه لها أعظم وأكثر من اهتمامه بأخراه وسعيه لها بل كيف يكون حال من لا يكون له اهتمام بآخرته ولا حرص عليها البتة نعوذ بالله من ذلك ونسأله العافية من جميع البليات والمهالك لنا ولأحبابنا والمسلمين وإنما صار الذي سوى بين الآخرة والدنيا في الحرص والسعي الظاهر على مثال ما ذكرنا من الحماقة والغباوة لتسويته بين من ما هو خير وأبقى وأصفى وأوسع وبين ما هو دني زائل كدر منغص ضيق فصار مثله مثل من سوى بين الجوهرة والبعرة وبين القطعة من الذهب الخالص والخزفة بل أبعد وأغرب ولو لم يكن في الآخرة إلا البقاء والسلامة من جميع الآفات لكانت أحق بالرجحان والإيثار كما قال بعض السلف الصالح رحمهم الله لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكان ينبغي لنا أن نؤثر خزفا يبقى على ذهب يفنى فكيف الأمر على العكس من ذلك انتهى فتبين واتضح أن الذي يؤثر الدنيا على الآخرة شاك مرتاب والذي يسوي بينهما غبي أحمق والذي يؤثر الآخرة على الدنيا هو المؤمن الكيس الحازم والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والهدى هدى الله يهدي به من يشاء وهو الحكيم العليم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال قلب الإرشاد وغاية العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد. الفصل السابع والعشرون fasal ke-27. Kullu man sawwa baina akhirati wa dunya fil ihtimami wal hirsil batin was sa'yi wa talabil zahir fa huwa ala ghayatin minal hamagah. Semua orang yang menyamakan antara akhirat dan dunianya, baik dalam perhatiannya atau semangatnya secara batin dan usahanya secara zahir, maka orang itu adalah pada puncak kebodohannya. Wa min nihayati minal ghabawah, dan dia ada di ujung daripada kedunguannya. Fa kaifa biman yakunu ihtimamuhu, maka bagaimana kamu bayangkan orang yang menjadi perhatiannya dengan dunianya, wa hirsu 'alaiha, semangatnya terhadap dunianya, wa sa'yuhu laha, usahanya terhadap dunianya, a'dhama wa aktsar, lebih berat, lebih kuat daripada ihtimami bi ukhrah wa sa'ilaha, daripada perhatiannya terhadap akhiratnya dan usahanya untuk akhirat. Saudara, dunia ini enggak sebanding dengan akhirat. Dunia ini, kata Sayyidina Ali, ada di 6. Pertama, ada yang dimat'um, yang dirasa. Wa afdaluhu al-asal, paling afdolnya itu adalah madu, dan itu keluar cairan dari perut tawon lebah. Kedua, ada yang disebut malbus, yang dipakai.
paling afdolnya adalah al-harir, sutra, dan itu adalah dari serat ulat yang tidak berharga, serat ulat, jadi kepompong ulat. Ada yang disebut al-masyrub, yang diminum. Yang paling dibutuhkan adalah air. Yashrabuhul barwal fajir, yang minum air nggak tunggu orang soleh, hatta kafir musuh Allah juga minum. Ada yang disebut al-markub, kendaraan. Yang paling afdolnya kendaraan yaitu kuda. Saat itu kuda itu berapa banyak orang soleh yang dibunuh oleh pasukan berkuda. Kalau sekarang mobil mewah, mobil mewah itu sama dengan omplung dikasih mesin, saudara, cuma dicat bagus. Nggak percaya? Nanti mobil mewah sekarang 100 tahun yang akan datang jadi bersih aja, jadi besi yang nggak berharga, timbangan orang mau beli. Ada yang disebut masmum, yang dicium, itu misik, itu fa'ratu damil ghazal atau al-ghazalah, misik, minyak misik yang asli itu, Pak. Menjangan itu ada di ukangnya, itu ada darah lebih. Itu kalau sudah mengering jatuh sendirinya jadi minyak misik dari darah itu. Ada yang disebut mangkuh, yang dinikahi, yang kawin. Tahu perkawinan? Mabalun ila mabal, tempat keluarnya kencing masuk ke tempat keluarnya haid. Law anna imra'atan tazayyad bi ahsana ma indaha lam yuqsad illa akhassuha. Kalau seandainya orang perempuan itu berparas cantik dengan bahan-bahan yang mahal, yang dituju adalah tempat yang jelek, yang paling kotor, saudara, keluarnya darah haid, keluarnya kencing ada di situ. Itu dunia. Mau dibandingkan dengan perempuan surga, mau dibandingkan dengan minyak surga, mau dibandingkan dengan sutra surga, mau dibandingkan dengan madu surga. Lain, madu surga bukan dari tawon, dari sumber madu. Wa anharim min asalin musaffa. Kalau susu dunia itu dari sapi, dari kambing, dari onta, sama dari organ bagian dalam. Di bagian dalam sampingnya keluar susu itu adalah tempat kotoran, sampingnya lagi adalah tempat aliran darah jantung, keluar susu. Min baini fathartin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Tapi susu surga lain. Wa anharim min labanin lam yataghayyar ta'muh. Susu dunia itu kalau sudah beberapa jam udah rusak. Susu surga bukan dari binatang tapi dari sumber yang tidak pernah berubah. Pakaiannya walibasuhum fiha harir, pakaiannya adalah semuanya sutra tapi bukan dari kepompong. Kepompong ulat bukan. Nabi pernah menggambarkan begini, wala nasifu khairun minad dunya wa ma fiha. Kerudungnya bidadari itu harganya
lebih mahal daripada dunia seisinya. Ini baru pakaiannya, lah bidadarinya nggak tahu sudah. Alhasil begitu luar biasa. Membandingkan dunia sama akhirat sama, dianggap sama, dalam arti sama, ibadahnya, semangatnya ibadah untuk akhirat sama semangatnya dunia adalah sama. Itu bodoh masih. Usahanya dunia dan usaha untuk akhiratnya sama, itu dungu masih. Anda bisa bayangkan kalau usahanya akhirat seada-adanya, usahanya dunia adalah dengan semangat yang tinggi. Raja bodoh saudara, raja dungu saudara. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa orang yang menyamakan dunia dan akhirat dalam semangat dan usahanya itu adalah kebodohan? Ya karena menyamakan yang lebih baik dan yang lebih kekal dengan yang tidak baik, dengan yang bakal musnah. Menyamakan yang bersih dengan yang kotor, menyamakan yang nikmat dengan yang banyak fitnah. Kira-kira kalau ada orang menilai permata, ini permata nih, batu permata sama dengan tai kambing misalnya, orang cerdas, orang bodoh itu saudara. Dahab sama dengan kreweng. Apa kreweng itu bahasanya? Pecahan genteng atau yang lainnya sama. Mana mungkin saudara, itu lebih nggak logis. Seandainya akhirat itu nggak kekal, surga itu nggak kekal, seandainya nggak kekal, sama-sama dengan dunia nggak kekal, tapi sana nikmat yang luar biasa, sini nikmat nggak, sini nggak nikmat, tapi ya akan berhenti. Milih mana sih? Karena dikatakan lau kanatid dunya min dhahabin yafna, seandainya dunia ini emas tapi bakal musnah. Wal akhirah min khazafin yabqa, akhirat itu adalah ibarat pecahan genteng yang kekal, rumah istana tapi sementara, rumah gubuk milik Anda selamanya. Maka pantasnya adalah lebih mencari, lebih mementingkan dan memilih gubuk tapi milik pribadi selamanya daripada istana atau emas yang hanya sementara. Nih, Anda tak bawa emas 1 kilo, 5 menit ambil lagi, tak kasih 20.000, milih Anda seterusnya. Milih mana? 20.000. Paham ya? Wakif bil akes, kebalikan. Emas selamanya, piring dari tanah, cowek sementara. Milih mana? Milih cowek. Ya ini perlu dikasih obat penenang ini. Nggak jauh RS Menur dari sini. Ini surga kok dibandingkan dengan dunia. Dunia ini nggak berharga dibandingkan dengan surga, saudara.
Kalau dibahasakan, dulu itu orang-orang soleh itu membahasakan dunia itu khinzirah, babi betina, saking nggak berharganya. Waktu adzan, tafadhal. Cuma begitulah, memang itu semuanya karena hidayah dari Allah, karena petunjuk dari Allah Subhanahu. Allah itu Pak memberi akal kepada manusia itu seperti memberi rezeki. Ada yang dikasih rezeki banyak berarti jadi kaya, ada yang tengah-tengah, ada yang fakir nggak punya rezeki, dikit rezekinya atau kekurangan. Akal juga tuh, ada yang dikasih akal yang waras, ada yang setengah-tengah, ada yang tidak punya akal sama sekali. Karena itu bagi orang yang dikasih akal lebih, yaitu lebih mementingkan akhirat daripada dunianya, syukurlah kepada Allah, karena itu lebih berharga daripada rezeki lebih, lebih berharga daripada uang yang lebih. Bagi anda yang masih tengah-tengah, tingkatkan kewarasan kamu sehingga akal kamu akan lebih berbobot. Bagi yang fakir akal, kalau kamu tidak perbaiki, maka kamu hidup di atas dunia seperti orang yang tidak waras. Paham Pak? Ada duitnya udah ratusan miliar saudara, tapi nggak punya waktu untuk sholat berjamaah, nggak pernah khatam Quran walaupun 1 bulan sekali, nggak bisa menghadiri majelis taklim seperti begini walaupun 1 jam seminggu sekali, bahkan sebulan sekali. Dia punya villa 17 di Australia ada, di Perancis ada, tapi dia nggak bisa tidur di rumah, tidur di hotel sana, di hotel sini, bahkan kadang-kadang di tengah hutan. Orang lain yang menikmati saudara, itu pembantunya yang berenang ada di kolam renangnya di rumahnya, itu dia ngerasakan minum kopi, duduk ada di pemandangan yang indah. Ini orang keliling masuk hutan itu dan ini naik gunung, nggak waras ya. Orang lain yang lebih menikmati saudara, digaji lagi, udah menikmati rumah yang bagus, makanan disediakan, buka kulkas, macam-macam ada di situ, digaji lagi, lebih waras pembantunya kalau gitu. Paham ya? Karena itu jadilah orang yang waras saudara. Lah kalau punya harta lebih, rezeki lebih, pikir akhirat kamu. Jangan nantilah dunia kamu rasakan nikmat, akhirat kamu dalam keadaan sengsara karena nggak punya amal soleh. Khasirat dunia wal akhirat, dzalika wal khusranul mubin. Orang lain dinikmatkan sama dia di atas dunia, tapi dia sengsara karena banyak hisapnya. Kenapa? Familinya aja nggak dibantu, tetangganya aja nggak diperdulikan. Karena itu bersyukurlah kalau menjadi orang yang waras, tapi tangisi diri anda kalau anda menjadi orang yang tidak berakal, yaitu yang lebih mementingkan dunia daripada akhiratnya. Wallahu a'lam. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.